Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 37 FTMD ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu vending machine. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosefin Sevilevana dengan NIM 169211107. Saya Bimar Dwi Anggoro dengan NIM 169211099. Saya Radian Swastika Adihatama dengan NIM 169211103. Saya Timotius Dimas Narendra dengan NIM 169211111. Oke, kami akan menjelaskan tentang computational thinking yang ada di program kami, yaitu vending machine. Computational thinking dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, decomposition. Di dalam program kami, program vending machine, kami membagi program ini menjadi 5 sub masalah. Yang pertama, yaitu ada proses memasukkan uang, kemudian ada penentuan mata uang, kemudian ada pembelian makanan, pembelian minuman, dan kembalian. Kemudian di pattern recognition, program vending machine mampu mengenali lalu membedakan mata uang serta jenis-jenis minuman atau makanan yang akan dijual. Kemudian abstraction, yaitu program vending machine ini mampu melakukan transaksi jual beli. Kemudian yang terakhir, logarithm, program vending machine menerima input berupa uang, kemudian dipilih minuman atau makanan yang akan dibeli, dan minuman atau makanan tersebut keluar secara otomatis, serta program menjalankan transaksi. Kemudian di sini ada flowchart input uang yang akan saya jelaskan. Jadi pertama program mulai, kemudian pengguna diminta untuk memasukkan nominal uang kertas. Jika nominal bernilai negatif, maka program akan menampilkan data tidak valid. Tetapi jika nominal tidak bernilai negatif, maka program akan melanjutkan ke memasukkan nominal uang logam. Kemudian sama, jika nominal bernilai negatif, program akan menunjukkan data tidak valid. Kemudian jika nominal tidak bernilai negatif, maka nanti akan ada tampilan total nominal keseluruhan pembeli atau saldo. Jika total nominal adalah 0, maka pengguna belum memasukkan uang. Dan setelah itu selesai. Saya Timotius akan menjelaskan mengenai flowchart penentuan mata uang dari sistem vending machine program kami. Kita mulai dari start, lalu pengguna akan ditanya oleh program, apakah Anda memasukkan uang rupiah? Pengguna bisa memasukkan angka 1 untuk ya dan 2 untuk tidak. Bila pengguna memasukkan angka 2 untuk tidak, maka program akan menampilkan kami hanya menerima rupiah dan fungsi M. Lalu bila pengguna menginput angka selain 1 dan 2, maka program akan menyuruh pengguna untuk menekan angka 1 atau 2 dan memulai ulang dari start. Bila pengguna memasukkan angka 1 untuk ya, maka program akan menanyakan, masukkan produk yang Anda inginkan. Tekan angka yang berada di depan produk untuk memilih produk yang diinginkan. Pengguna akan memasukkan angka 2 untuk makanan dan angka 1 untuk minuman. Bila pengguna memasukkan angka 1, maka program menuju program pembelian minuman, lalu fungsi M. Bila pengguna memasukkan angka 2 untuk makanan, maka program menuju program pembelian makanan, lalu M. Bila pengguna menginput angka selain 1 atau 2, maka program menampilkan data tidak valid dan fungsi diulang dari awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart untuk proses pembelian minuman. Sebelum masuk ke proses pembelian minuman, pembeli harus melalui proses memasukkan uang dan proses penentuan mata uang terlebih dahulu yang ditangani oleh program yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jika pada pemilihan kategori produk pembeli memilih produk makanan, maka proses akan dilanjutkan ke program pembelian makanan. Jika memilih minuman, maka akan ditampilkan daftar produk minuman yang tersedia dan pembeli bisa memilih minuman dengan memasukkan angka sesuai produk minuman yang dipilih. Selanjutnya, program akan menentukan apakah saldo cukup untuk membeli minuman yang dipilih. Jika tidak cukup, pembeli bisa memilih lagi produk yang sesuai dengan saldo atau membatalkan transaksi. Jika saldo mencukupi, program akan menanyakan apakah pembeli ingin menambah produk yang ingin dibeli. Jika iya, program akan menampilkan daftar produk lagi dan pembeli dapat memilih produk lagi. Jika pembeli tidak ingin menambah produk, proses akan dilanjutkan ke program perhitungan kembalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart pembelian makanan. Pada fungsi pembelian makanan,
pengguna akan ditanya apakah ingin membeli makanan atau minuman. Jika jawabannya minuman, maka akan dijalankan program pembelian minuman. Jika jawabannya makanan, maka akan ditampilkan daftar-daftar makanan dan pengguna diminta untuk masukkan input makanan. Terus selanjutnya program akan menghitung saldo, apakah saldo mencukupi dari total harga. Jika tidak, maka program akan menanyakan pengguna apakah ingin membeli makanan yang lain. Jika tidak, maka program selesai dan transaksi gagal. Jika iya, maka pengguna dapat memasukkan makanan yang lain. Jika saldo mencukupi, maka program akan menanyakan pengguna apakah ingin menambah produk lain. Jika jawabannya iya, maka akan ulang dari awal. Apakah ingin produk makanan atau minuman. Jika jawabannya tidak, maka akan langsung ke fungsi kembalian. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang flowchart kembalian. Setelah pembeli memilih barang yang akan memilih makanan atau minuman yang sudah dibeli, kemudian program akan masuk ke kembalian. Program akan memulai, kemudian program akan menghitung kembalian dengan rumus yang sudah ada, dan jika harga melebihi saldo, program akan menunjukkan saldo tidak cukup. Namun jika harga sama dengan saldo, program akan menunjukkan semua saldo terpakai. Jika harga kurang dari saldo, kemudian akan menampilkan tampilan jumlah kembalian yang sudah dihitung. Setelah itu, program akan menampilkan ucapan terima kasih, lalu program selesai. Selanjutnya, ini adalah program vending machine yang telah kita buat. Saat kita menjalani program ini, maka program akan menampilkan ucapan selamat datang. Setelah menampilkan ucapan selamat datang, program akan menjalankan fungsi input uang, di mana di fungsi ini pengguna akan diminta untuk masukkan sejumlah uang. Misalnya pada kasus ini kita masukin uang 10.000 dan juga 500 perak. Baru setelah kita masukin uang, fungsi input uang ini akan memanggil fungsi currency, di mana kita akan ditanyai apakah uang yang kita masukkan berupa mata uang rupiah atau tidak. Kita jawab satu untuk iya. Setelah itu selesai, maka pada program utama kita akan lanjutkan ke bagian pembelian produk. Pada pembagian pembelian produk akan ditampilkan tiga bagian. Yang pertama adalah minuman, kedua makanan, dan juga yang ketiga adalah menu untuk keluar. Pertama-tama kita akan membeli minuman. Pada saat kita membeli minuman, maka program akan memanggil fungsi pembelian minuman. Di sini kita ditampilkan beberapa produk minuman yang ditawarkan. Misal saja kita membeli Sprite. Dan juga setelah kita memilih minuman yang telah kita pilih, kita akan ditanyakan oleh fungsinya, fungsi pembelian minuman, apakah kita ingin membeli produk lain. Masukkan 1 jika iya dan 0 jika tidak. Kita cukup saja membeli satu produk dulu. Baru setelah kita keluar dari fungsi minuman, kita kembali lagi ke bagian pembelian produk. Di sini kita akan ditanya ulang, apakah ingin memilih produk minuman, makanan, atau keluar. Kita memilih makanan selanjutnya. Setelah kita memilih makanan, maka program akan memanggil fungsi pembelian makanan. Di sini kita ditanyakan makanan mana yang ingin kita ingin. Misal saja kita ingin memilih Cheetos. Kita tekan akan 5, dan juga program akan menanyakan apakah kita ingin memilih makanan lain. Kita tekan Y untuk iya. Lalu kita memilih makanan yang lainnya. Kita saja beli beng-beng. Dan kita ingin keluar dari fungsi makanan. Kita tekan huruf sembarang. Baru kita keluar dari program produk, kita tekan 0. Nah, setelah keluar dari program produk, kita akan masuki bagian kembalian. Di sini program akan memanggil fungsi kembalian dan membandingkan saldo yang kita punya dengan harga. Pada kasus ini kita tidak memiliki saldo yang cukup. Jadi program akan menanyakan apakah kita ingin menambah saldo, kita jawab iya. Kita bisa masukin uang kertas yang secukupnya dan masukin uang logam secukupnya juga. Nah, setelah itu setelah masukin saldo itu, fungsi akan memanggil input uang dan fungsi uang dan fungsi currency untuk memastikan bahwa data yang kita masukin itu valid. Setelah kita masukin uang-uang tersebut, data-data tersebut, program akan menjalankan fungsi kembalian kembali dan membandingkan saldo yang baru dengan harga yang tadi. Jika saldo telah mencukupi, maka akan ditampilkan jumlah uang kita dan juga total harga
yang harus kita bayarkan dan juga kembalian yang kita didapatkan. Dan setelah itu selesai kita akan ditampilkan ucapan terima kasih dari program. Lalu program akan berhenti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.